prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Yosef yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan sesi wawancara ini. Kebetulan saya ada tugas untuk melakukan wawancara dari beberapa pimpinan di sekolah. Nah, sebelum kita mulai sesi wawancara ini, saya mau bertanya dulu bagaimana kabarnya Pak Yosef? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan sekolah, aman Pak? Aman, terkendali. Aman terkendali ya Pak ya. Ya, untuk yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu? Selama Bapak menjadi pemimpin di sekolah ini gitu Pak. Baik, perihal yang berkaitan dengan dilema biasanya itu ada dua pilihan ya. Bisa mengambil keputusan A, bisa mengambil keputusan B, dan dua-duanya baik. Ya. Itu pasti sering. Bukan pimpinan saja, di tataran guru juga pasti sering memiliki masalah dilema harus seperti apa. Nah, kalau ditanya tadi bagaimana mengenali, ya pertama kita kenali dulu ini dilema apa tidak. Kalau tidak dilema, biasanya keputusan lebih cepat. Kita membutuhkan pertanyaan-pertanyaan. Tapi kalau membutuhkan ini, kalau diambil A bakal seperti ini, diambil B bakal seperti itu, biasanya yang dilema. Jadi sejauh mana mengenalinya, kita kenali dulu ini dilema apa tidak, dilema buat siapa. Ya, mungkin diidentifikasi dulu secara lebih mendalam kenapa ya kasus-kasus tersebut oleh Bapak ketika misalnya dihadapkan oleh suatu kasus apakah ini merupakan dilema etika atau bukan, misalnya jadi diperdalam lagi mungkin ya Pak ya. Maka yang Bapak lakukan seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua tadi kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi misalnya ketika Bapak dihadapkan oleh dua pilihan yang misalnya kegiatan ini benar-benar penting dua-duanya buat Bapak, namun terjadi dilema. Bagaimana Pak? Yang pertama, kita kenali dulu dilemanya di mananya. Nilai yang berbenturannya apa. Yang kedua, kita melakukan pendataan sebetulnya apa yang terjadi. Cari info yang valid, kumpulkan informasi dari objek yang valid juga. Dan yang ketiga,
menentukan solusi. Menentukan solusi dari yang terlibat tadi, kita kumpulkan solusi mana yang lebih banyak maslahat ketimbang madarat. Jadi Bapak akan melakukan tahapan ya Pak ya. Tadi yang pertama kenali dulu dilemanya sebelah mana, apakah ini merupakan dilema etika atau bukan, mungkin ya Pak ya. Terus yang kedua nilai-nilai kebajikan yang bersinggungannya apa saja dari kasus tersebut. Kemudian setelah itu melakukan pendataan pengumpulan informasi dari berbagai pihak ya Pak, berbagai pihak yang terlibat mungkin dari dilema tersebut, kasus tersebut. Dan yang terakhir itulah menentukan solusi ke depannya mungkin seperti itu ya Pak ya. Nah, 4 langkah yang akan Bapak lakukan ketika pengambilan keputusan. Nah, yang selanjutnya tadi prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini ketika misalnya ada bawaan Bapak yaitu rekan guru yang mengalami misalnya dilema etika. Nah, keputusan yang akan Bapak ambil itu seperti apa gitu Pak? Ketika misalnya ada seorang guru menghadap ke Bapak, dia bercerita dia mengalami dilema etika ini misalnya. Nah, keputusan apa yang akan Bapak ambil sebagai seorang pemimpin gitu Pak? Baik. Keputusan terbaik yang biasanya memang tidak bisa mengakomodir sebuah kepentingan, tidak bisa memuaskan seluruh pihak, tapi akan selalu ada pihak yang saat itu membutuhkan solusi, membutuhkan kepuasan kepentingan. Oleh karena itu, keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah dan jeli memilah-milah mana maslahat, mana madarat. Ambillah keputusan, jangan sampai tidak ada keputusan. Jadi yang akan Bapak lakukan dalam membentuk rekan guru tersebut adalah dengan cara bermusyawarah ya Pak ya? Ya. Dengan cara menimbang-nimbang lebih banyak mana nih, apakah misalnya lebih banyak manfaatnya ke depannya ataukah misalnya mudaratnya seperti itu ya Pak ya? Nah kemudian apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika gitu Pak? Apa saja yang Bapak anggap efektif dalam, jadi ketika Bapak menentukan sebuah keputusan nih, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut gitu Pak, selain dari misalnya diri Bapak sendiri? Masukan orang itu efektif, pengalaman yang pernah terjadi itu bisa menjadi referensi, masukan rekan, kemudian keputusan di atas kita karena kita ini sekolah di bawah naungan yayasan, maka selalu kita meminta pertimbangan yayasan ketika masalahnya dihadapkan beberapa pilihan, beberapa opsi, bahkan ada beberapa dilema. Maka yang efektif itu tadi, yang pertama pengalaman, yang apakah kasus ini pernah terjadi, pengalamannya seperti apa sebelumnya. Yang kedua, masukan dari rekan, bisa dari staf, bisa dari guru, atau bisa dari atas kita yaitu yayasan. Itu biasanya lebih efektif selain kita melakukan hal yang sebelum tadi, komunikasikan, mencari fakta gitu. Yang akan Bapak lakukan tadi ya, yang pertama yaitu sharing pengalaman dengan pengalaman sebelumnya, apakah pernah terjadi atau tidak, dan mengetahui solusi sebelumnya seperti apa ketika misalnya kasusnya sama seperti itu mungkin ya Pak ya. Terus yang kedua meminta masukan dari berbagai pihak, dari rekan guru misalnya, terus ada jika diperlukan juga dari pihak yayasan supaya keputusan telah Bapak ambil tadi dapat dipertanggungjawabkan dan lebih kuat mungkin ke depannya seperti itu ya Pak ya. Kemudian yang selanjutnya hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang menjadi tantangan untuk Bapak itu, yang Bapak rasakan dalam pengambilan keputusan itu dalam aspek apa saja gitu Pak tantangannya? Yang pertama ujian apa? Yang pertama tantangannya keberanian. Keberanian mengambil resiko atau konsekuensi yang akan diterima. Yang kedua kejelian. Jadi keberanian, kejelian memprediksi poinnya akan seperti apa atau endingnya akan seperti apa. Jadi keberanian, kejelian, dan yang ketiga belajar. Ya, harus banyak ilmu, belajar dan belajar supaya bisa jadi penguat. Ya, ada 3 ya Pak ya.
Yang pertama keberanian mengambil resiko ke depannya, apakah misalnya akan berisiko baik atau buruknya, akan seperti apa, sudah dapat dibayangkan ketika pengambilan keputusan tadi. Iya. Kemudian yang kedua, kejelian dalam memprediksi endingnya tadi apa ya? Iya. Apakah misalnya tadi akan banyak manfaatnya atau mudaratnya, dan yang ketiga adalah belajar dari berbagai pengalaman, kan itu akan menjadi sebuah pengalaman yang berharga ya Pak ya. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Jadi ketika misalnya Bapak dihadapkan dengan satu kasus dilema, apakah Bapak menentukan jadwal tertentu misalnya masalah ini harus diselesaikan hari itu juga, apakah Bapak akan menundanya atau akan prosedur seperti apa yang akan Bapak lakukan ketika menghadapi kasus dilema tersebut itu Pak? Yang lebih sering itu ada tahapan, itu ada jadwal yang lebih seringnya. Karena apa? Karena dilemanya berkaitan dengan etika, kan? Etika pilihan baik dan baik, benar dan benar. Maka biasanya itu perlu tahapan, tidak cepat-cepat, harus benar-benar penuh pertimbangan sehingga menghasilkan keputusan yang setidaknya bisa meminimalisir madarat. Memang seringkali ada juga masalah yang pada saat itu terselesaikan ketika dilemanya memang poinnya rendah, tidak berat. Nah, mungkin fleksibel ya Pak ya. Ya. Mungkin yang akan Bapak lakukan adalah melihat dulu nih kasus dilemanya apakah berat, ringan, Ya. apa sedang gitu Pak ya. Kalau misalnya ringan atau sedang mungkin bisa diselesaikan langsung pada saat itu. Kalau misalnya berat nanti mempertimbangkan segala aspek yang tadi musyawarah tadi ya Pak ya, dengan mempertimbangkan kebaikan untuk semuanya seperti itu ya. Kemudian Pak, adakah seseorang tadi atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema gitu Pak? Siapa nih yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan tadi? Selain diri Bapak tentunya ya Pak ya, karena kan yang paling kuat dalam menentukan keputusan pasti diri sendiri ya. Namun selain diri sendiri ini, apakah ada seseorang lain atau misalnya ada faktor dari luar yang bisa mempermudah atau memperkuat keputusan yang Bapak ambil gitu Pak? Yang pertama rekan seperjuangan, bisa dari staf, bisa dari guru. Yang kedua bisa dari orang yang dianggap oleh kita sebagai penasehat, bisa ada kaitannya dengan penasehat di lembaga maupun di luar lembaga yang sifatnya non formal. Itu biasanya jadi tempat kita curhat, tempat kita bertanya, sekaligus bisa mendorong kita meyakinkan keputusan kita. Selain dari diri sendiri Pak ya. Jadi ada dua pihak keduanya ya. Pertama tadi rekan seperjuangan atau staf kan guru. ada yang bisa nurutin itu oleh orang tua misalnya. Ada seperti itu. Ada yang bisa oleh gurunya, ada yang bisa didorongnya oleh teman seperjuangan atau sepekerjaan stafnya. Jadi mungkin tadi yang dapat mempengaruhi selain diri sendiri dalam pengambilan keputusan adalah rekan seperjuangan atau staf guru yang sama-sama berjuang ya Pak ya untuk mengembangkan lembaga itu sendiri. Kemudian yang kedua, orang yang dianggap sebagai penasehat penting dalam hidup, misalnya baik itu di lembaga maupun misalnya di non lembaga, dari pihak orang tua mungkin seperti itu ya Pak, keluarga juga mungkin ya Pak ya. Nah kalau misalnya dari rentang 1 sampai 10 nih, selama Bapak menjabat sebagai pemimpin, yang Bapak rasakan Bapak sekarang sedang ada di posisi berapa gitu Pak, dalam misalnya menjalankan keputusan, dalam pengambilan keputusan, dalam menghadapi berbagai dilema yang terjadi di sekolah gitu Pak? Angka ya? Ya angkanya Pak. Boleh saya pilih angka 8. Angka 8 Pak. Nah dari angka 8 ini kan pasti Bapak mempunyai prospek atau rencana aksi ke depannya nih, supaya misalnya lebih maksimal lagi ke depannya, bisa mencapai nilai 10 misalnya nih Pak ya. Nah yang akan saya tanyakan, rencana aksi apa yang akan Bapak lakukan ke depannya nih, supaya misalnya dalam kepemimpinan Bapak ini ke depannya bisa lebih baik lagi dari hari ini gitu Pak. Rencananya. Berangkat dari angka 8, buat saya angka 8 itu angka stabil ya. Jadi minimal proses kegiatan di sekolah ini stabil, tidak bisa naik, yang penting tidak turun gitu ya. Nah terkait rencana ke depan, tidak bisa terus stabil ya, apalagi labil kan. Kalau kebalikan dari stabil berarti labil, istilahnya harus ada peningkatan. Untuk ada peningkatan itu ya udah, kita harus
menentukan sendiri mau di tingkat mana, menentukan sendiri target di mana tingkatan yang akan kita capai, dan itu harus benar-benar terukur dengan kemampuan kita dan terumuskan bersama-sama untuk mengejar tingkatan tadi. Itu. Jadi sekolah yang bermutu itu ketika sekolah tersebut bisa mengejar mutunya sendiri, mutunya sendiri yang ditentukan oleh sendiri. Ketika tidak bisa terkejar, belum bisa dikatakan bermutu, padahal mutunya kita sendiri yang menentukan. Jadi langkah yang pertama tadi Bapak akan menentukan akan sejauh mana nih yang tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga ini tadi. Minimal kan Bapak berusaha untuk mempertahankan ya Pak ya, mempertahankan nilai yang sudah Bapak punya pada saat ini, minimal jangan sampai turun, diusahakan. Ini untuk kedepannya tadi Bapak akan berusaha untuk mengejar apa ya, mutu atau tujuan dari program Bapak kedepannya. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Nah mungkin kan tadi dalam menjalankan mutu atau misalnya tujuan atau mimpi ini Pak ya. Karena kita kan punya ini mimpi ke depannya, ingin mencapai setinggi langit misalnya nih Pak. Nah bagaimana, apa yang akan Bapak lakukan jika misalnya tadi mimpi Bapak ini tidak terwujud gitu Pak? Apakah Bapak itu akan membiarkannya begitu saja atau bagaimana gitu? Apa yang akan Bapak Yang akan lakukan? saya lakukan memaksimalkan fungsi roda organisasi. Dalam organisasi itu kita tahu ada perencanaan, ada proses, ada evaluasi, gitu kan? Ada amanit. Itu aja dimaksimalkan, insya Allah kita akan menemukan di mana kurangnya kita dan apa yang harus kita tinggal. Jadi kesimpulannya laksanakan fungsi organisasi secara maksimal, itu aja. Ya, jadi memaksimalkan roda organisasi semaksimal mungkin, kemudian merefleksi mungkin Pak ya, merefleksi program mana saja yang sudah terjadi terrealisasi, terus kedepannya melaksanakan program yang belum terrealisasi seperti itu Pak ya. Ketika kita bingung mengevaluasi, jangan-jangan kita merencanakan juga nggak matang. Makanya kita evaluasi Perencanaan, bingung. oh iya betul. Mau evaluasi apa? Gitu kan? Jadi diperlukannya perencanaan yang matang dari awal ya Pak. Ketika kita mempunyai mimpi yang sangat tinggi, perencanaannya pun harus benar-benar matang. Organisasi dilaksanakan secara maksimal. Lumrah sebetulnya pasti itu. Ya. Dari semua hal yang tadi disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika ini gitu Pak? Pembelajaran yang paling saya terima, yang paling harus saya pegang, yaitu pembelajaran. Kenapa? Aduh, memori puluh. Ya. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, apa ya, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika tadi gitu Pak? Karena keputusan itu gampang-gampang susah, lebih sering susahnya. Maka pembelajaran yang saya terima adalah belajar itu sendiri. Benar-benar kita harus banyak belajar, benar-benar kita itu menjadi guru yang pembelajar. Dengan belajar, banyak informasi yang didapat, biasanya bebannya tidak terlalu berat. Intinya itu. Ya. Jadi yang Bapak ambil yaitu terus belajar ke depannya untuk memperbaiki segala aspek ya Pak ya, sesuai dari pengalaman yang telah Bapak lakukan selama memimpin instansi sekolah ini, mungkin seperti itu ya Pak ya. Ya, terima kasih kepada Pak Yasef yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan sesi wawancara ini yang sangat luar biasa. Semoga rencana aksi Bapak ke depannya bisa terwujud sesuai dengan harapan Bapak. Lembaga ini pun bisa menjadi lebih berkembang, lebih maju lagi ke depannya ya Pak ya. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasef. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Denis yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan sesi wawancara ini. Kebetulan wawancara ini adalah salah satu tugas saya sebagai CGP Angkatan 5. Saya ucapkan terima kasih banyak karena Bapak telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas ini. Begini Pak, untuk topik wawancara kali ini yang pertama yaitu bagaimana Bapak selaku pimpinan dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di instansi Bapak. Kita berdasarkan mengidentifikasinya berdasarkan persoalan-persoalan yang muncul di
persoalan yang kaitannya dengan kepegawaian. Kadang kita masukan-masukan kalau misalkan standar kepegawaiannya harus begini begini begini, kemudian standar pegawai yang ada di sekolah institusi adalah misalkan sudah ada. Nah, kita sering mempertimbangkan apakah masukan ini bisa digunakan di sekolah kita, padahal masukan tersebut adalah masukan yang sangat bagus, sehingga kita pertimbangkan kalau misalkan masukan ini cocok, ya kita putuskan untuk diadopsi, diimplementasikan di kampus kita. Ini salah satu contoh identifikasi kasus-kasus yang kaitannya dengan dilema. Bapak akan melakukan mungkin musyawarah ya Pak ya tadi Pak ya dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus-kasus dilema etika yang terjadi di kami ini ya Pak ya. Untuk yang kedua, nah bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana misalnya ketika ini Bapak dihadapkan dengan kasus yang dua-duanya itu sama-sama benar gitu. Nah dan mengandung nilai kebajikan itu Pak. Mana yang akan Bapak prioritaskan Pak? Sebagai Bapak sebagai pimpinan. Dalam hal pengambilan keputusan, biasanya saya mendengarkan dari berbagai pihak, terutama pihak-pihak yang ada kaitannya dengan yang memberikan masukan-masukan tersebut. Nah, setelah kita sama-sama duduk bareng, maka saya mengambil keputusan, dan keputusan ini adalah merupakan win-win solusi. Jadi tidak berpihak ke salah satu, tapi adalah keputusan yang terbaik buat institusi. Intinya setiap pengambilan keputusan ketika di dua belah pihak saling dua belah pilihan, maka saya tetap harus mengambil keputusan yang terbaik berdasarkan hasil masukan-masukan dari tim saya. Mungkin ini. Nah, Bapak lakukan tadi mengambil keputusan yang terbaik ya Pak ya, yaitu supaya terjadi apa ya namanya? Win-win solusi. Jadi untuk kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan seperti itu ya. Nah, untuk langkah selanjutnya, langkah apa saja atau prosedur yang akan Bapak lakukan yang sudah Bapak lakukan selama ini ketika misalnya terjadi tadi dilema etika misalnya prosedur atau langkah-langkah dalam penyelesaian yang akan Bapak lakukan seperti apa? Itu yang menilai kasus masukan tersebut, menilai kasus. Kemudian ya seberapa urgen permasalahannya. Kemudian ya bagaimana dampak kepada situasi yang ada sekarang. Yang cukup dengan 3 langkah tersebut ya kita bisa membuat suatu langkah. Identifikasi kasus tersebut ya Pak ya, mungkin termasuk ringan, sedang atau berat. Ke depannya nanti untuk mengetahui dampak dari kasus tersebut akan seperti apa gitu ya Pak ya. Nah untuk yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika gitu? Yang paling efektif adalah ditunjang dengan data dan fakta. Ya, kita tunjang dengan data dan fakta. Kemudian kita kajian. Ya, kajiannya baik secara ilmiah sehingga keputusan yang kita ambil betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Data dan fakta yang relevan di lapangan dapat dikumpulkan, diidentifikasi, kemudian dikaji ulang secara ilmiah supaya pengambilan keputusannya nanti terbaik untuk semua pihak ya. Nah yang selanjutnya, ketika Bapak tadi melakukan prosedur langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, tentunya pasti ada tantangan atau hambatan ya Pak ya. Nah bagaimana cara Bapak untuk menyikapi hambatan-tantangan yang terjadi selama pengambilan keputusan tadi gitu Pak, supaya keputusan Bapak tetap terlaksana meskipun ada hambatan-tantangannya gitu kan? Ya, tentu tantangan dan hambatannya pasti ada. Kita sebagai pimpinan, bagaimanapun keputusan itu harus diambil. Menghadapi tantangannya ya pastilah antara keputusan yang kita ambil bisa diterima atau tidak oleh karyawan, pegawai atau semuanya. Tapi kita yakinkan kepada mereka bahwa keputusan ini adalah keputusan yang terbaik buat kita semua. Artinya kita mensosialisasikan, menjelaskan kepada pihak-pihak yang akan menerima dampak dari keputusan ini bahwa keputusan ini
merugikan kepada mereka baik secara moral maupun secara materi. Itu aja Bu. Jadi Bapak ini ketika pengambilan keputusan tadi akan memberikan keyakinan pada pihak yang terkait tersebut dalam pengambilan keputusan bahwa keputusan ini adalah Bapak menginginkan keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk semua pihak ya Pak ya, supaya bisa diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus dilema etika tersebut. Nah, apakah Bapak memiliki tata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika nih? Misalnya ketika terjadi kasus dilema etika hari ini, apakah Bapak langsung menyelesaikan hari itu juga atau menyimpannya itu bagaimana? Ya, jadi kasus itu saling bermunculan. Ketika kasusnya dianggap kasus ringan, maka saya bisa mengambil keputusan ya saat itu juga. Nah, tapi kalau permasalahan yang kaitannya dengan yang berat, maka kami atau saya menjadwalkan supaya kasus ini bisa dikaji bersama. Ya, kita jadwalkan, kita musyawarahkan, baru kita putuskan. Itu langkah-langkah yang saya ambil dalam menghadapi kasus-kasus ya secara prosedural maupun penjadwalan waktunya. Jadi diidentifikasi dulu masalahnya ya Pak ya. Kalau misalnya kasusnya itu ringan atau sedang mungkin akan diselesaikan saat itu juga. Kalau misalnya kasusnya itu berat mungkin memerlukan waktu yang khusus dalam penyelesaiannya ya untuk pengambilan keputusan tadi sesuai dengan prosedural aturan yang berlaku ya Pak ya. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor lain selain dari diri Bapak sendiri yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan gitu Pak dari pihak eksternalnya gitu Pak? Jadi alhamdulillah saya dibantu oleh staf saya, ya. Mereka membantu pekerjaan saya dalam hal menyiapkan bahan sehingga dengan kajian bahan tersebut keputusan bisa saya ambil. Sebagai contoh di yayasan di bagian HD ada yang namanya tentang keagamaan, kemudian ketika saya menjadi kepala sekolah ada yang namanya wakil kepala sekolah, ada yang wali kelas, ya. Kemudian ada PK, sehingga kasus-kasus yang kaitannya dengan pekerjaan, kaitannya dengan orang tua siswa, anak siswa itu bisa saya putuskan. Jadi Bapak melakukan koordinasi langsung dengan setiap koordinator bidang sesuai dengan stafnya masing-masing ya Pak ya, supaya penyelesaiannya dapat ditangani oleh ahlinya seperti itu ya Pak ya. Nah mungkin kalau misalnya dari angka nih dari angka 1 sampai 10 dalam masa kepemimpinan Bapak, menurut Bapak sekarang berada di posisi nilai berapa dalam sebagai seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan ini gitu Pak? Ya di rating 7 sampai 8. 7 sampai 8 Pak ya. 7 sampai 8. Nah untuk kedepannya nih, kan pasti Bapak punya rencana aksi atau prospek yang lebih baik dari hari ini. Nah untuk meningkatkan nilai yang 7, 8 misalnya ke angka 10 ini misalnya rencana aksi apa nih yang akan kita lakukan kedepannya gitu Pak? Satu, saya membuat strategi semacam rencana strategi. Yang kedua, ketika saya posisikan sebagai HRD, saya ingin peningkatan sumber daya manusia. Ya, melakukan pelatihan, kemudian workshop training dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, saya ada terobosan tentang peningkatan kesejahteraan pegawai, termasuk reward bagi pegawai. Itu aksi-aksi yang saya targetkan untuk ke depan. Jadi ada dua ya. Jadi yang pertama Bapak sebagai pimpinan HRD akan membuat sebuah rencana strategi yaitu peningkatan dari SDM dengan mengadakan pelatihan, MDMP atau workshop, kemudian peningkatan kesejahteraan pegawai dengan memberikan reward sesuai dengan masa kerjanya dan seperti itu ya. Nah, yang tadi telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika itu? Ya, ternyata pengambilan keputusan adalah sebuah seni. Tidak semua orang bisa mengambil keputusan sebegitu saja. Tentunya keputusan ini harus benar-benar dipertimbangkan berdasarkan faktor-faktor yang lain.
data, fakta, kemudian kepentingan, terus dampak ke depannya, sehingga seorang pengambil keputusan harus benar-benar orang yang ahli di bidangnya, dan kemudian seorang yang berani mengambil resiko. Itu saja. Ya, jadi pengambilan keputusan itu adalah suatu seni, karena di mana dalam pengambilan keputusan itu harus mempertimbangkan semua pihak, semua aspek ya Pak ya. Kita mengumpulkan dari fakta-fakta yang terjadi yang relevan di lapangan, kemudian harus ahli di bidangnya supaya misalnya pengambilan keputusan tadi dapat terbaik, merupakan keputusan yang terbaik untuk semua pihak dan dapat dipertanggungjawabkan ke depannya. Seperti itu ya Pak ya. Nah, alhamdulillah tadi rangkaian musyawarahnya sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak. Pengalaman yang luar biasa ya Pak ya. Menjadikan pembelajaran juga untuk saya. Sekian mungkin dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Isis yang telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di tempat kami. Pada kesempatan ini saya akan melakukan tugas dari diklat yang sedang saya lakukan sekarang, yaitu tugas untuk wawancara beberapa pimpinan yang ada di sekolah. Bagaimana sebelumnya Pak kabarnya Pak Isis? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bagaimana baik. kabar Isis? Alhamdulillah sehat juga ya Pak ya. Ya, yang pertama yang ingin saya tanyakan, selama Pak Isis menjadi pemimpin di sekolah, terutama mungkin kurikulum ya Pak ya. Iya. Nah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kedugaan moral yang terjadi di sekolah gitu? Iya. Sebetulnya untuk dilema etika sendiri yang saya dapat pahami yaitu ketika ada dua kepentingan yang sama-sama baik dan itu terjadi bersamaan, sehingga saya dituntut untuk memilih salah satunya di antara dua pilihan yang baik itu. Sebagaimana contohnya, misalkan ada seorang guru yang mempunyai jadwal pada hari itu paling banyak padat, tetapi di lain sisi guru tersebut ada tugas untuk mengikuti diklat atau rapat di luar sekolah. Nah, ini merupakan dilema antara dua hal ini. Tapi saya melihat terlebih dahulu ketika memang rapat itu dirasa sangat penting, saya akan meminta pada guru tersebut untuk mengikuti rapat. Jadi kalau misalkan rapat tersebut dirasa masih bisa diwakilkan atau misalkan tidak ikut juga tidak apa-apa, saya akan menunjuk guru tersebut untuk tetap di sekolah. Nah, kenapa misalnya poin pertama saya meminta guru tersebut ikut apa? Karena untuk mengajar kebetulan di sekolah kami ada guru piket, sehingga mengajarnya masih bisa terhindar oleh guru piket. Oh iya baik, jadi mungkin fleksibel ya Pak. Iya betul. Tergantung dari keadaan dari diklat tadi ya. Misalnya ketika diklat ini, memang diklat ini bagus buat pengembangan guru ke depannya. Namun kan di sisi setiap guru mempunyai tugas dan kewajibannya di dalam kelas. Namun ketika misalnya dihadapkan ada rapat dan diklat secara berbarengan, dilihat dulu situasinya. Jika misalnya rapat benar-benar tidak bisa diwakilkan, maka Bapak sebagai pimpinan akan menugaskan guru tersebut untuk mengikuti rapat, bukan seperti itu ya. Tapi kalau misalnya rapatnya bisa diwakilkan dengan guru yang lain, mungkin Bapak akan mengajukan guru tersebut mengikuti diklat dan rapat tetap diikuti dengan perwakilan dari guru lain, seperti itu ya Pak ya. Sebelum waktunya. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah nih? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan tadi ya, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandalkan kebajikan. Nah, ketika tadi Bapak yang akan Bapak prioritaskan itu yang akan diambil dulu yang mana ya? Ya baik, kembali lagi untuk untuk dua hal ini ada hal yang lebih urgent. Jadi ketika ada dua hal ini yang sama-sama baik, saya akan memusyawarahkan terlebih dahulu dengan orang tersebut. Kira-kira orang tersebut lebih memilih yang mana dan alasannya apa. Jadi kalau misalkan dari orang tersebut misalkan sudah menjelaskan
dan lebih penting yang misalkan yang ikut saya pikir kenapa tidak. Jadi saya lebih mengutamakan dengan pendekatan musyawarah dengan orang yang apa namanya itu yang berkaitan. Iya, jadi Bapak akan melakukan musyawarah tadi Iya, dengan iya. yang bersangkutan ya Pak ya, supaya kedua belah pihak sama-sama enak dan Iya, karena terlaksananya tugas dan kewajiban sebagai guru dan pengembangan guru itu Iya, sendiri betul. seperti itu ya Pak ya. Nah, yang langkah selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengatasi kasus-kasus dilema di sekolah ya Pak? Ya, untuk langkah-langkah sebetulnya di Selain dari tadi kan Iya. Bapak musyawarah, Musyawarah. dan itu apakah ada langkah lain apa? Ya, sebetulnya kalau di sekolah kami itu ada yang namanya aturan, karena setiap guru mempunyai hak dan kewajiban. Nah, untuk kewajibannya sendiri, guru wajib untuk mengajar di sekolah sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Haknya juga, guru berhak mengembangkan diri. Ini memang apa namanya tuh perlu pertimbangan yang matang untuk menentukan hal ini. Karena itu ketika aturan ini dijalankan dengan baik, poin-poin atau Ya, bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang akan Bapak lakukan dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah gitu Pak? Ya. Selain tadi dari cara musyawarah mungkin ya Pak, Betul. apakah ada cara lain yang Bapak lakukan selama ini gitu? Ya, intinya ada hak dan kewajiban gitu ya. Guru mempunyai kewajiban untuk tetap mengajar di kelas dan juga punya hak untuk mengembangkan diri. Nah, kaitannya dengan langkah dan prosedur tentunya tentang aturan di sekolah kami. Apabila guru yang berhalangan hadir, ada guru infal yang menggantikannya, sehingga kalau misalkan untuk guru tersebut merasa lebih penting meninggalkan jalur pelajaran, saya rasa tidak masalah. Tapi balik lagi, kalau misalkan itu kepentingannya masih bisa dihandle atau misalkan bisa ditinggalkan, tetap kewajiban belajar harus dilaksanakan. Jadi ada landasan aturan yang Iya, betul. menjadi apa ya? Menjadi batasan mungkin apa ya? Batasan norma bagi guru tadi dalam menjalankan hak dan kewajibannya supaya sama-sama bisa berjalan dengan lancar mungkin apa ya? Seperti dalam menjalankan tugas pokoknya dalam mengajar di dalam kelas, kemudian haknya untuk mengembangkan diri tadi di luar seperti itu ya Pak ya? Landasan aturannya di luar. Nah, tadi kan dari sisi apa dilema etika yang pernah dialami oleh rekan guru nanti merupakan bawahan dari Bapak sendiri ya. Nah, yang akan saya tanyakan sekarang itu apakah Bapak selama ini selama menjabat sebagai pimpinan pernah mengalami apa ya masalah pribadi gitu yang mengalami dilema etika ini gitu Pak? Iya, baik. Yang bersinggungan dengan posisi Bapak sebagai seorang pemimpin itu gitu Pak? Iya. Contohnya mungkin besok kebetulan hari Selasa itu adalah acara keluarga yang mana adik kami sendiri insya Allah akan melaksanakan khidmah. Saya sudah dihubungi sama keluarga untuk menghadiri, kebetulan saya mungkin akan menjadi kakak tertua dari keluarga untuk mewakili dari keluarga. Tapi di lain sisi besok juga berbentrokan dengan kegiatan ANBK. Ya, sehingga ini pun menjadi dilema. Kalaupun memang misalkan saya bisa meninggalkan ANBK, saya rasa kurang bagus juga ketika ANBK dilaksanakan, takutnya ada monet dari dinas terkait, betul di pengawas. Jadi saya memilih untuk tetap di sekolah dan untuk kegiatan keluarga atau acara keluarga yang akan dilaksanakan besok, saya wakilkan ke keluarga yang lain. Itu mungkin yang saya rasakan. Iya. Nah, bagaimana misalnya nanti kondisi dari keluarga misalnya dengan keputusan yang telah Bapak ambil, apakah misalnya mereka dapat menerima keputusan ini, apakah atau bagaimana gitu Pak? Ya, tentu keluarga ada rasa sedikit kalau kecewa enggak, pasti ada perasaan yang tidak seru gitu ya, karena ini merupakan acara keluarga, acara bersama. Ketika sesuatu yang sudah direncanakan dan mungkin ada yang men-cancel, itu biasanya ada perasaan yang kurang enak. Tapi alhamdulillah balik lagi, poin yang paling saya dianggap paling bagus ketika ada permasalahan yang namanya dilema etika itu, yaitu dengan musyawarah. Ketika kita musyawarah, komunikasi dengan baik, saya rasa kedua pihak akan menerima dengan lapang dada. Apapun keputusannya ketika musyawarah itu jadi lebih betul Pak ya, dengan cara komunikasi betul, tadi ya, karena yang tadinya mungkin kecewaan pasti ada, rasa kecewa pasti ada, namun setelah dijelaskan insya Allah lama-lama mereka juga mengerti gitu ya, posisi Bapak sebagai pimpinan yang sekolah ini
memang ini dua hal yang benar-benar penting dalam hidup Bapak ya, itu satu dengan kepemimpinan Bapak dan satu dengan masalah keluarga seperti itu ya Pak ya. Iya. Nah yang selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang pernah Bapak alami gitu, tantangannya? Ya, tantangan yang paling berat adalah yaitu pengambilan keputusan itu sendiri. Ya. Jadi sepintar-pintarnya pimpinan untuk memilih pilihan yang terbaik. Kadang-kala mungkin keputusan yang saya ambil bisa jadi baik buat saya, tapi tidak baik untuk orang lain. Nah disitulah poinnya, bagaimana caranya enak kedua belah pihak Ya. ketika keputusan ini saya ambil. Mungkin dari keputusannya tidak memerintah mungkin Pak ya, Iya, dengan komunikasi tadi, dengan sharing, mungkin dengan karena dengan pengambilan keputusan seperti itu kedua belah pihak akan sama-sama enak gitu Pak ya, tidak sepihak mungkin seperti itu mengambil keputusan. Nah yang selanjutnya, apakah Bapak memiliki rentak kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak akan langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah bentuk dan prosedur seperti apa? Jadi ketika Bapak dihadapkan dengan kasus dilema etika nih, apakah Bapak itu akan menyelesaikannya hari itu juga ataukah menunda? Nah prosedur atau bentuk cara penyelesaian itu seperti apa gitu Pak, ketika dihadapkan pada dilema etika? Tentu tentang dilema itu artinya sebuah permasalahan. Ketika sebuah permasalahan kita simpan terlebih dahulu, biasanya yang namanya masalah seperti bola salju, kalau misalnya simpan lama-lama jadi besar gitu. Jadi prinsip saya kalau untuk menjalankan masalah di dilema etika ini, saya lebih enak ketika hari ini juga ada masalah, ketika itu sudah selesai. Kalaupun memang dirasakan memang mungkin keterbatasan waktu atau tempat, biasanya ada juga yang saya lakukan adalah menyimpan terlebih dahulu, karena ada kalanya sebuah masalah ketika diselesaikan saat itu juga mungkin biasanya karena emosi atau misalkan kondisi orangnya masih tidak memungkinkan, bisa jadi saya simpan dulu. Tapi saya kalau misalkan ini terjadi, saya lebih enak ketika ada masalah langsung selesai. Adapun untuk jadwal, saya belum memiliki untuk saat ini belum memiliki jadwal tertentu untuk masalah-masalah dilema etika ini. Ya. Nah, jadi Bapak yang akan Bapak lakukan tadi ya, yang pertama mungkin dari stop mungkin ya Pak ya. Yang pertama untuk meredam diri Bapak sendiri, emosi yang Bapak terjadi supaya tidak sampai menyakiti pihak lain mungkin ya yang terlibat dalam kasus dilema etika tadi. Terus kalau misalnya terus dilaksanakan juga secara fleksibel mungkin Pak ya, jika misalnya waktunya memungkinkan maka diselesaikan hari itu juga, karena kan kalau misalnya semakin ditunda masalahnya akan semakin banyak dan semakin menumpuk seperti itu ya Pak ya. Kemudian ada, nah kalau misalnya dari rentang nilai 1 sampai 10, menurut penilaian Bapak udah berada di nilai berapa dalam menjalankan kepemimpinan dengan berbagai dilema etika atau bujukan moral yang pernah terjadi selama Bapak memimpin di sekolah ini gitu Pak? Iya, untuk nilai saya sendiri kisaran 7. Nah untuk kedepannya mungkin Pak untuk meningkatkan nilai dari diri Bapak sendiri, rencana aksi apa yang akan Bapak lakukan gitu supaya misalnya dalam kepemimpinan Bapak ini misalnya ada inovasi baru lainnya. Nah rencana aksi apa yang akan Bapak lakukan ke depannya gitu Pak, supaya misalnya tadi yang Bapaknya nilainya 7 itu bisa ke 10 nih. Oh iya, amin, mudah-mudahan ya. Siap. Baik, untuk prosedur atau misalkan langkah saya untuk mengembangkan ini tentunya dengan pengalaman yang sudah ada, terus ini juga menjadi pelajaran bagi saya. Terus yang selanjutnya saya harap ada insya Allah akan membuat aturan-aturan yang sifatnya membahas tentang dilema etika ini, sehingga aturan ini bisa jelas, dan ketika dulu terjadi hal ini saya tidak lagi
pusing-pusing mengambil keputusan karena memang sudah tertulis, Oh, sehingga iya. guru tidak perlu lagi menanyakan pada saya, lihat saja prosedur yang sudah di sekolah. Terus selanjutnya untuk poin yang ketiga, tadi sempat ada ada pertanyaan terjadwal yang penyelesaian terjadwal. Iya. Ini mungkin juga bisa jadi bisa jadi solusi ke depannya. Ketika ada guru yang meskipun memang tidak ada masalah, enak kalau misalkan jadwal saya dengan guru, Iya. sehingga ada wawasan-wawasan tambahan dari guru gimana solusinya ketika ada dilema di Etika. etika itu sendiri. Ya, yang akan Bapak lakukan adalah yang pertama membuat aturan tertulis ya Pak tentang dilema etika ini. Jadi ketika misalnya ada guru yang melanggarnya atau misalnya terjadi pada guru tersebut kasus dilema ini sudah tertulis gitu Pak ya aturannya di situ. Jadi setiap guru juga sudah mengetahui penyelesaiannya harus bagaimana gitu Pak ya. Terus yang kedua tadi akan membuat program yang terjadwal dalam penyelesaian dari kasus-kasus dilema yang terjadi di sekolah. Seperti itu ya Pak ya. Nah, ada pertanyaan yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika gitu Pak? Ya, itu hal yang dapat saya petik dalam dilema etika ini, seorang pemimpin perlu pemikiran yang tepat untuk menentukan langkah ketika ada Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti
Bapak dan murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.